Sekarang sendiri dikenalkan dulu. Biasanya dia tanggungnya bisa telur setengah ya. Saya biasanya dipanggil Dila. Saya berumur 23 tahun. Untuk saat ini saya memang telah lulusan Universitas 11 Agustus dengan jurusan Ilmu Komunikasi yang memang sebenarnya belum 100% lulus, tapi tinggal menunggu jadwal wisuda. Terus saya juga memiliki ketertarikan di bidang dunia digital, di dunia kreatif. Terus juga saya memiliki pengalaman yang cukup relevan dengan IPRIMA, yaitu Internship Content Creator, yang memang internshipnya itu berlaku selama 5 bulan saja. Kenapa kok bisa memilih ketertarikan di dunia konten, Pak? Karena memang ini cukup passion sama saya juga anaknya cukup percaya diri, terus juga suka bertemu dengan orang, suka membuat konten-konten. Saya senang membantu perusahaan-perusahaan untuk memajukan produk-produk yang Memajukan perusahaan itu dalam artian gimana? dalam artian promosi. Kadang ada beberapa perusahaan yang kemarin saya internship content creator, memang ada sedikit kendala sama content creatornya, sama promosinya. Jadi saya tantangan juga buat saya, itu juga pertama kali saya menjadi content creator, dan alhamdulillah dari beliau juga bilang cukup bagus dalam beberapa 5 bulan. Apa indikatornya Mbak berkontribusi dalam memajukan perusahaan tersebut dalam konten itu? Karena seperti apa? Indikator dari sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana, atau Mbak punya indikator tersendiri, perspektifnya Mbak memajukan itu gimana? Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya itu dilihat dari promosinya itu memang secara views kan ada beberapa perusahaan yang memang maunya viral, ada yang memang nggak mau viral, asalkan konsisten. Kebetulan di perusahaan sebelumnya itu memang harus viral ya gitu. Terus juga dilihat dari nggak cuma sekedar viral, tapi harus banyak lead yang masuk juga. Seberapa relevansi konten-konten yang kamu buat, itu apakah meskipun viral itu apakah tetap ada yang masuk nggak, penjualannya meningkat nggak, seperti itu. Itu meningkat nggak di perusahaan sebelumnya? Alhamdulillah meningkat. Dari sebelum saya masuk itu lagi menurun karena memang stoknya juga terbatas. Kemudian setelah saya join itu saya bantu promosikan, alhamdulillah kurang lebih beberapa minggu lumayan banyak, karena memang targetnya itu untuk ibu-ibu PNS, ibu-ibu yang kantoran seperti itu yang lagi cari kain batik berlumpur seperti itu yang lebih banyak, itu lebih ke kain batik berlumpur pesanan. Itu di industri apa Mbak sebelumnya? Fashion kain batik. Tapi sebelumnya saya bisnisnya tuh ada banyak, ada 3. Jadi memang pertama kali itu saya di fashion batik, tapi seiring berjalannya waktu saya mendapat tawaran di bisnis Delogic atau semacam layanan pembuatan aplikasi e-commerce secara individu, bukan yang seperti Shopee. Kalau Shopee itu kan seperti pasar, tapi kalau yang di Delogic ini macamnya kayak satu toko gitu, satu bisnis aja. Terus ada lagi di General Solusindo yang seperti layanan infrastruktur atau layanan IT. Yang paling berhasil yang di dunia apa? Tentu di fashion. Kalau di Logic sama GS ini kebetulan memang sosial medianya ini masih baru di beberapa, karena sebelumnya juga kurang konsisten juga. Kemudian kan saya waktu itu dapat tawaran terus konsisten. Tapi cukup lumayan juga kalau yang di General Solusindo ini, karena proyeknya itu terus luar kota ya. Karena memang targetnya kita itu ke perusahaan-perusahaan atau PT-PT besar. Jadi ini beda perusahaan ya Mbak, yang batik sama? Iya, tapi mereka tetap satu bisnis, terusnya sama. Tempat tinggalnya di mana Mbak? Di Sidoarjo. Ya. Iya. Berapa menit kalau semua? Di sini 40 menit. Merasa keberatan nggak kalau kerjanya di sini? Enggak sih, soalnya emang kuliah saya SMK juga jauh-jauh di Surabaya sini, Jember sana. Berarti kuliah juga PP? Iya. Bisa diceritakan nggak
tahapan dalam Mbak membuat konten itu gimana Mbak? Untuk pertama pasti kita harus tahu produk knowledge-nya apa. Kalau kita hanya sekedar membuat konten ya nggak akan tahu nanti akan yang dijelaskan, akan disampaikan itu kurang tahu. Yang pasti kita harus tahu produknya dulu. Kedua, kita ada tujuan khusus. Setelah tahu produknya apa, kita harus tujuannya apa. Misalnya hanya sekedar menaikkan engagement atau produknya atau mungkin penjualannya seperti itu. Terus yang ketiga, kita membuat skrip atau kita juga mencari-cari tentang di TikTok atau di manapun di akun sosial media yang mungkin yang lagi viral juga yang bidangnya sama. Kita cari yang sesuai sekiranya konten-konten apa yang mereka sukai, yang mereka butuhkan. Terus setelah kita cari riset kontennya, kita bikin skripnya ini kita juga bisa dari sosial media, bisa juga dari tools AI, karena memang di perusahaan sebelumnya itu sudah menggunakan AI buat riset kontennya. Terus nanti kita kembangkan lagi menggunakan ide-ide dari tim, ide-ide dari saya sendiri. Terus juga setelah itu kita baru eksekusi. Sebelum eksekusi pun kita juga harus bikin content plan selama 1 bulan ke depan. Kadang 1 bulan ke depan itu kita harus tahu tujuannya 1 bulan ini apa yang harus dikenalin dulu. Kadang kan beberapa content creator juga harus membuat content plan dalam sebulan gitu. Kadang di perusahaan sebelumnya juga saya setiap bulan atau setiap minggunya selalu briefing untuk misalnya tiba-tiba ada perubahan mendadak juga kadang-kadang ya kita sesuaikan lagi. Setelah dibikin content plan, kita bikin selain skrip itu kita langsung eksekusi. Nah eksekusinya ini karena sudah ada di content plan itu minimal konten itu harus sudah selesai H-1 atau paling lambat ya hari H itu sudah terupload. Waktu di sebelumnya itu aplikasi apa aja yang digunakan Mbak? Untuk tools editingnya di sana masih menggunakan Canva sama CapCut. Kalau untuk kayak Corel gitu bisa nggak? Itu basic. Iya. Apa alasan kami harus memilih Mbak ketimbang kandidat lain Mbak? Yang pertama, saya ingin sekali mengembangkan skill saya di sini di Haituna. Saya lihat juga perusahaan Haituna ini lumayan cukup besar juga. Saya lihat di Instagramnya lumayan banyak viewersnya, terus pengikutnya juga banyak, terus dipercayai sama artis ya, brand artis juga, beberapa artis. Terus juga kedua, saya juga sangat butuh sekali pekerjaan di sini. Selain itu saya melihat gaji pun lumayan cukup untuk menghidupi kedua orang tua saya. Saya juga jadi tulang punggung keluarga. Terus yang ketiga, saya pengen lebih selain untuk perusahaan, saya juga ingin mencari-cari belajar juga di sini untuk saya sendiri. Saya juga sebenarnya punya cita-cita sendiri untuk menjadi content creator. Salary yang diharapkan berapa Mbak? Di 2,8 sampai 3 juta. Kalau semisal saya masih belum bisa kasih sesuai yang Mbak harapkan gimana? Ya nanti bisa dibuktikan sendiri dengan keterampilan saya nanti, terus disesuaikan dengan gaji yang perusahaan inginkan. Kalau anggap aja tadi Mbak berkata 2,8 nih, Ya, kasih range lagi yang sekiranya di bawah 2,8 minimnya berapa yang Mbak harapin? mungkin 2 sampai 2,5. Untuk aplikasi apa ini? Canva sama CapCut CapCut, Corel basic. basic. Kalau untuk urusan desain grafis gitu seberapa minatnya Mbak mendalami hal itu? Cukup minat sekali Pak, karena tentunya saya di bidang content creator nggak cuma editing video aja, tentu ada editing desain. Saya juga suka mendesain, editing
intuitif itu dengan berbau editing saya suka sekali. Terus juga di sana itu juga ada pengalaman kurang lebih 9 kali dalam sehari untuk membuat konten, itu berupa video atau desain juga. Kadang saya juga dipercayai untuk bikin desain di landing page website, terus juga di aplikasi e-commerce gitu, sama di sosial media konten harian gitu. Kalau yang di Tabinaco Store ini sama di Delogic ini masih magang ini? Oke. Iya, makan. Jam kerjanya jam berapa, Mbak? Jam 8:30 sampai jam 4:30. 4:30. Liburnya setiap hari? Kapan? Nggak, liburnya setiap minggu, terus nanti di tanggal merahnya itu nggak semua tanggal merah libur, jadi cukup tanggal merah Islam aja. Rumahnya daerah mana, Mbak? Buduran Sidoarjo. Berapa menit kalau sampai sini? 40 menit. 40 menit ya. 40 sampai 45. Nah, berhubung di sini ini tadi sudah jelasin jam kerja. Nah, di sini Mbak, di sini tuh kita ada 2 shift, pagi sama siang. Kalau pagi itu 8:30 masuknya, pulangnya 5:30. Kalau yang siang itu 12:30 masuknya, pulangnya 9:30. Nah, kalau pulangnya 9:30 ini kira-kira Mbak keberatan nggak? Nggak ya? Dibolehin sama orang tua masih ya? Boleh, karena memang sebelumnya sudah terbiasa pulang malam juga. Oh gitu. Terus di sini untuk liburnya itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu kita masih belum bisa, Mbak, untuk memberikan libur ke seluruh karyawan kami, karena memang kalau umumnya di fashion itu malah tokonya itu ramainya malah di hari weekend gitu. Nah, kita bisanya itu berikan libur tuh hanya di hari weekday, di antara Senin sampai dengan Kamis. Ketika nanti Mbak udah dapat jadwal dari manajemen, misalkan Mbak Fadila ini libur setiap hari Senin, maka nanti setiap ketemu hari Senin akan libur gitu. Tapi nanti dengan catatan, nanti kalau suatu saat nanti ada butuh urgent, ada acara keluarga hari Minggu, bisa diinfo aja jauh-jauh hari ke manajemennya, Pak, saya hari Minggu mau izin ini gitu, ada acara, maka kita perbolehkan gitu. Terus juga ada dalam 1 minggu sekali itu namanya full shift. Full shift itu apa? Lembur. Loh, kenapa kok ada lembur? Lembur itu untuk menggantikan partner konten kreator satunya ketika jadwalnya libur gitu. Jadi masuknya mulai 8:30 pagi, pulangnya 9:30 malam. Di setiap shiftnya itu tadi pagi sama siang ada istirahatnya totalnya 1 jam. Kalau untuk lembur istirahatnya 2 kali, yang pertama 1 jam, yang kedua 1/2 jam. Cukup juga. Kalau dalam dunia fotografi menguasai nggak, Pak? Kalau mengopaskan kamera saya juga masih basic. Tapi saya juga anaknya mau belajar, jadi nanti saya siap, kalau misalnya diterima saya siap dibimbing sampai bisa. Cukup sih. Jadi tahapan interview pada hari ini ada 2, Mbak. Yang pertama interview, yang kedua kita akan berikan waktu 30 menit untuk Mbaknya take konten di lantai 1 di store. Jadi Mbaknya silakan berkreasi konten di situ, entah konsepnya apapun, entah konsepnya ingin memperkenalkan store ini atau bagaimana. Kita berikan waktu 30 menit, itu sudah termasuk brainstorming konten, tag konten, editing di 30 menit tersebut, Mbak. Untuk device-nya Mbaknya bisa atau bagaimana? Iya, agak lemah. Jadi awas saja kita pinjemin HP di sini.
Jadi kita fasilitasi device-nya kita nanti silakan dimaksimalkan 30 menit. Sekarang 13.17 berarti nanti sampai di 13.50. Ini kebun Input ya. Oh, ini kebun. Sing putih. Orang enggak boleh. Kok ngomong aja Pak? Enggak. Pernah sih. Pernah. Ini ada password. Dia ada. Nggak ada. Sis. Kan ising aku.